Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini berjumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Arab, yang mana kita akan membahas mengenai ismul isyarah atau kata tunjuk, dan juga kita akan membahas mengenai isim mufrad, isim mutsanna, dan isim jamak. Untuk itu, agar kalian bisa memahaminya dengan baik, mohon untuk kalian perhatikan penjelasan yang akan Bapak paparkan pada video ini. Kalian simak, kalian tonton ya. Jangan lupa juga untuk mencatat apabila ada hal-hal yang sekiranya perlu untuk kalian catat. Baiklah anak-anak, pada slide ini Bapak sudah menuliskan tentang pengertian dari isim isyarah. Arti isim isyarah adalah kata isyarat atau kata petunjuk. Maksudnya, kata penghubung yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Seperti dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan kata ini untuk menunjukkan sesuatu benda atau orang, atau benda yang dekat, atau kita menggunakan kata itu untuk menunjukkan orang atau sesuatu benda yang agak sedikit jauh. Nah, itu pengertian dari isim isyarah. Nah, bagaimana bentuk-bentuk dari isim isyarah? Silakan kalian bisa lihat. Nah, di sini ada judulnya al-ismul isyaratu lil qarib. Ya, kata tunjuk untuk jarak dekat, atau yang sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia adalah ini. Nah, di sini ada kata tunjuknya ya, dan ini adalah arti-artinya dan kegunaannya. Kalian lihat di sini ada hadza ya, ada hadhihi, ada hadzani atau hadaini, ada hatani atau hataini. Nah, apa bedanya hadza, hadzani, hadhihi, hatani, haula? Nah, di sini kalian bisa baca ya, hadza itu semua ya, isim isyarah ini adalah maknanya ini. Nah, cuman kegunaannya ya, atau manfaatnya itu untuk apa saja. Nah, kalau hadza itu untuk kata mufrad. Maksudnya kata mufrad itu adalah kata tunggal ya, satu orang atau satu benda yang berjenis mudzakkar, laki-laki. Kalau hadzani atau hadzaini itu untuk mutsanna ya, untuk dua orang atau dua benda ya, yang berjenis mudzakkar ya, laki-laki juga ya, ini double. Nah, kalau hadhihi itu untuk mufrad, sama kayak hadza ya, untuk satu orang atau benda, tapi bedanya dia untuk jenis muannats, perempuan.
Nah, kalau tadi hadza untuk jenis mudzakkar, ya. Nah, di sini hatani atau hataini yaitu hampir sama dengan hadzani dan hadzaini. Cuma kalau di sini ya bedanya. Nah, kalau di sini untuk musanna juga untuk dua orang atau dua benda tapi berjenis muannats, berjenis perempuan. Kalau tadi hadzani, hadzaini itu untuk jenis mudzakkar, kalau hatani dan hataini untuk jenis muannats. Nah, itulah perbedaan-perbedaan ya isim isyarah yang mengandung arti ini, ya. Jadi buat kata mufrad mudzakkar beda, buat kata muannas ya mudzakkar beda, ya. Buat kata musanna, bukan muannas, buat kata musanna atau tasniyah beda. Begitu juga dengan mufrad muannas ya, musanna muannas ya, itu beda. Nah, tapi untuk kata jamak ya, kata ini itu menggunakan kata haulai. Ya, artinya ini juga, cuman dia untuk banyak orang ya, haulai. Nah, untuk jamak untuk lebih dari dua orang. Nah, ini khusus untuk orang saja. Ya, tidak diperuntukkan untuk benda ya, atau untuk yang tidak hidup ya. Nah, ini hanya untuk benda-benda hidup ya, seperti manusia. Manusia kan ya orang ya, yaitu yang berakal ya. Nanti ada lil akli ya, nanti perbedaannya apa kita akan pelajari di slide berikutnya. Nah, mau jenis mudzakkar ataupun jenis muannas, ini khusus bagi benda hidup ya, bagi orang yang berakal ya, yaitu manusia. Artinya ini jamak haulai. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada al-amthilatu al-ismul isyaratu lil qarib. Ya, artinya contoh kata tunjuk jarak dekat atau ini. Nah, contoh-contohnya nih kalian bisa lihat ya. Nah, ini lil aqil untuk manusia atau untuk orang yang hidup. Ya, di sini ada mufrad, ada musanna, ada jamak, ada mudzakkar, ada muannats. Nah, contoh kata mufrad ya yang berjenis mudzakkar. Hadza tilmidun. Ya, ini seorang murid. Nah, hadza untuk mufrad, kata ini ya, lil qarib yang menunjukkan kata sesuatu yang dekat ya, tapi mufrad yang berjenis mudzakkar, makanya tilmidun. Nah, kalau muannas hadhihi tilmidatun ya, menggunakan hadhihi. Hadhihi itu adalah kata tunjuk mufrad tapi berjenis muannas ya. Nah, tilmidatun artinya murid perempuan, kalau tilmidun tadi murid laki-laki. Nah, kalau yang musannanya bagaimana bentuknya nih? Hadzani tilmidani ya. Nah, dua orang ini adalah dua orang murid ya. Nah, hadzani ya, ada tambahan alif dan nun ya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah dua orang ya. Hadzani menggunakan hadzani ya, dua orang tapi yang berjenis mudzakkar. Nah, kalau yang muannasnya bagaimana? Hatani tilmidatani ya, jadi ini dua orang murid ya. Jadi hatani untuk menunjukkan isim isyarah yang dekat lil qarib, tapi untuk musanna, untuk dua, untuk double
ya, berjenis muannas. Oke. Nah, ada lagi jamak. Nah, jamak itu lebih dari 2, ya, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tidak terhingga. Nah, menggunakan kata haulai. Nah, haulai itu bisa dipakai di mudzakkar atau bisa dipakai juga di muannas tuh. Makanya haulai, haulai juga, ya. Cuman bedanya apa nanti di sini jamak pada katanya itu, kalau mudzakkar talamidu, ya. Kalau di sini tilmidatu, ya, beda. Nah, ya, yang membedakan hanya kata ininya aja. Ya, tapi untuk menunjukkan ininya ya sama, haulai, ya, mereka ini, ya, kalau bahasa Indonesianya mereka ini. Mereka ini adalah murid-murid, ya. Ini talamid, murid-murid laki-laki, ya. Kalau tilmidatu itu murid-murid perempuan. Nah, sekarang itu tadi untuk manusia atau untuk orang yang berakal, orang yang hidup. Nah, sekarang di tabel yang kedua itu untuk selain manusia atau lil ghairil akil. Nah, sama dia, kalau mudzakkar menggunakan hadza juga, dia bentuknya mufrad, ya. Kalau muannas juga sama, menggunakan hadhihi juga, ya, dalam bentuk mufrad, ya, muannas. Nah, kalau mutsanna sama juga, hadzani juga, hatani juga. Nah, yang beda apa? Nah, untuk jamak pada selain manusia atau lil ghair aqil itu kembali lagi kepada mufrad muannasnya. Hadhihi buyutun, ya, tuh menggunakan hadhihi, kembali lagi ke mufrad muannas tuh, ya, walaupun dia mudzakkar tetap pakainya hadhihi buyutun, ya. Ini, ya, semua ini adalah rumah-rumah, buyut, ya, jamak dari kata baitun. Nah, hadhihi sayyaratun, semua ini adalah mobil-mobil. Sayyarat itu jamak dari mobil-mobil. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa hal yang kalian harus ingat. Yang pertama, bentuk jamak isim isyarah jarak dekat atau yang berarti ini untuk manusia atau yang berakal adalah haulai. Nih, ya, bentuk jamaknya haulai untuk yang hidup, yang berakal, ya, mau muannas ataupun mudzakkar, ya, dia pakainya haulai. Nah, tapi bentuk jamak isim isyarah jarak dekat untuk selain manusia, ya, yang tidak berakal, ya, baik mudzakkar ataupun muannas, dia pakainya hadhihi, ya, pakainya hadhihi. Itu catatan yang harus kalian ingat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, di sini al ismul isyaratu lil ba'id. Nah, kalau tadi untuk jarak dekat, nah sekarang kata tunjuk untuk jarak jauh atau yang biasa kita gunakan dalam bahasa Indonesia itu adalah itu. Nah, kata tunjuknya apa aja nih? Kalian bisa lihat di sini. Ada zalika, ada zanika, ada tilka, ada tanika, ada ulaika. Ya, hampir sama seperti yang tadi untuk jarak dekat. Nah, jarak jauh pun juga sama. Kalau untuk mufrad mudzakkar dia menggunakan zalika, ya. Semua ini artinya adalah itu. Nah, kalau zalika untuk mufrad, ya, untuk satu orang atau satu benda yang berjenis mudzakkar atau laki-laki. Kalau zanika, ya, untuk musanna, dua orang benda, dua orang atau dua benda yang berjenis mudzakkar, ya. Sama kan tadi kalau
Ini untuk laki-laki hadza, ya. Kalau dua orang atau dua benda, hadzani, ya, atau hadzaini. Nah, kalau di sini dzanika, yaitu untuk dua orang atau dua benda yang berjenis mudzakkar. Nah, tilka itu untuk menunjukkan satu benda atau satu orang yang agak jauh, ya, bentuknya tapi mufrad, satu, ya, yang berjenis muannas atau perempuan. Kalau tanika, ya, itu untuk musannanya, dua orang atau benda jenis muannas, ya, atau perempuan. Nah, untuk jamaknya itu menggunakan ulaika, ya. Nah, ini khusus hanya untuk lil aqil, ya, untuk benda hidup, ya, untuk manusia, ya, lebih dari dua orang, ya, orang saja bukan benda. Jenisnya adalah mudzakkar atau laki-laki dan muannas atau perempuan, ya. Jadi baik mudzakkar ataupun muannas pakainya ulaika. Oke, semoga kalian bisa paham, ya. Insyaallah kalau kalian kurang paham, kalian bisa bertanya kepada Bapak langsung melalui jaringan pribadi, ya, atau WA pribadi, atau kalian bisa tonton ulang lagi biar lebih paham. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh-contohnya. Al-amtsilatul ismul isyaratu lil qarib, ya. Contoh kata tunjuk jarak dekat. Bukan jarak dekat, ini salah. Ya, jarak jauh. Ya, al-amtsilatul ismul isyarati lil qarib. Contoh kata tunjuk jarak jauh atau biasa kita gunakan dalam bahasa Indonesia adalah kata itu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua tabel sama, ya. Di sini, ya, untuk manusia atau lil aqil, ya, dzalika, tilka, dzanika, tanika. Nah, jamaknya adalah ulaika, ulaika, ya. Dzalika tilmidun, itu adalah seorang murid laki-laki, ya, untuk menunjukkan satu orang, ya, mufrad, ya, satu orang itu mufrad, ya, laki-laki mudzakkar, makanya dzalika. Tilka tilmidatun, itu adalah seorang murid perempuan, sama juga, ya. Ini untuk mufrad juga tapi yang berjenis muannas. Ya, dzanika tilmidani, itu dua orang murid, ya, dzanika, karena ini untuk musanna, ya. Muridnya murid siapa? Murid laki-laki, ya, karena mudzakkar. Tanika tilmidatani, itu dua murid perempuan, ya, pakainya tanika. Nah, kalau jamaknya menggunakan apa? Ulaika, ya, baik mudzakkar ataupun muannas pakainya ulaika juga. Cuma yang membedakan tadi katanya, kalau ini ulaika talamid, kalau yang muannas ulaika tilmidat, ya. Itu perbedaannya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau tadi untuk lil aqil, untuk manusia. Nah, kalau yang ini untuk selain manusia atau lil ghairil aqil, ya. Ada mufrad, ada mutanna dan jamak, kemudian ada mudzakkar dan muannas, ya. Nah, kalau tadi
ya sama juga mufrad makanya zalika untuk mudzakkar, ya untuk muannasnya pakainya tilka, ya kalau untuk mutsananya zanika untuk mudzakkar, kalau muannasnya kalau mutsannanya pakainya tanika. Nah, bedanya untuk jamak kembali lagi kepada mufrad muannasnya, sama seperti tadi untuk kata tunjuk dekat yang ini, ya yang artinya ini, ya dia kembali lagi ya menggunakan hadhihi. Nah, kalau ini menggunakan tilka buyutun, ya itu semua adalah rumah-rumah. Tilka sayyaratun itu semua adalah mobil-mobil. Ya, insyaallah kalian bisa paham ya perbedaannya, ya masing-masing isim isyarah kegunaannya untuk apa. Nah, ada catatan lagi sama seperti tadi, ya. Yang pertama, bentuk jamak isim isyarah jarak dekat. Ya, catatannya yang pertama, bentuk jamak isim isyarah jarak jauh, ya atau kata itu untuk manusia yang berakal adalah ulaika nih. Baik mudzakkar ataupun muannas pakainya ulaika kalau bentuknya jamak. Nah, sementara bentuk jamak isim isyarah jarak jauh, ya untuk selain manusia atau yang tidak berakal baik mudzakkar ataupun muannas menggunakan tilka. Ini dia jamaknya, kembali lagi ke bentuk mufrad muannasnya menggunakan tilka, ya. Insyaallah kalian paham. Nah, di sini ada isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Nah, arti isim mufrad adalah kata yang menunjukkan arti satu atau tunggal. Maksudnya adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu dengan jumlah satu atau tunggal. Jadi satu doang. Ya, seperti dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata seorang, sebuah, atau seekor. Nah, itu bentuk mufrad. Mufrad itu tunggal satu, ya satu orang, ya satu buah, satu ekor. Ya, itu artinya. Nah, bentuk isim mufrad adalah bentuk pertama tanpa ada tambahan huruf sama sekali. Ya, jadi misalkan kata kolamun, ya udah kolamun artinya satu pulpen. Ya, terus kitabun, satu kitab. Ya, nggak ada tambahan kata-kata atau huruf-huruf apapun. Ya, berarti dia artinya satu kitab yang kita hafal biasanya dari kosakata itu, ya. Terus apalagi baitun, ya berarti satu rumah gitu, nggak ada tambahan dia. Nah, terus al ismul mutsanna, kata double, ya pengertiannya arti isim mutsanna adalah kata yang menunjukkan arti dua. Kalau mufrad tadi artinya satu, kalau mutsanna artinya dua. Maksudnya adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu dengan jumlahnya ada dua. Ya, seperti dalam bahasa Indonesia kita gunakan dua orang, dua buah, atau dua ekor. Ya, seperti itu. Nah, bedanya kalau tadi mufrad tidak ada tambahan apapun. Nah, kalau bentuk isim mutsanna, ya itu ditambahkan huruf alif dan nun atau huruf ya dan nun pada akhir katanya, ya. Nah, nanti ada contohnya di belakang, ya. Dia ditambahin alif dan nun, tambahin juga, ya, atau ditambahkan juga huruf ya dan nun. Pilih salah satunya, ya, tergantung dari kedudukan katanya nanti, apakah dia keadaan rofa, ya,
keadaan dhamma, apakah dia dalam keadaan rofa atau dia dalam keadaan majrur, ya. Nah, tergantung dari masing-masing kedudukan katanya nanti. Nah, ada al-ismul jam'u, ya, isim jamak atau kata banyak. Nah, pengertiannya apa? Arti isim jamak adalah kata yang menunjukkan arti banyak. Ya, banyak itu lebih dari dua. Maksudnya adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu dengan jumlah banyak, ya, lebih dari dua. Seperti dalam bahasa Indonesia kita gunakan kata orang-orang, artinya kan banyak orang. Benda-benda, maksudnya banyak benda, ya. Hewan-hewan, banyak hewan, ya. Nah, itu artinya. Nah, bedanya di sini isim jamak terbagi menjadi tiga, ya. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan jamak taksir, ya. Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Bentuk jamak mudzakkar salim ditambahkan huruf wawu dan nun atau ya dan nun pada akhir kata. Nah, tadi di musanna juga ditambahin ya dan nun. Apa bedanya? Nah, kalau di musanna, di yang kata double tadi, itu huruf sebelumnya, sebelum ya, itu berharokah fathah. Nah, kalau di mudzakkar salim, di jamak mudzakkar salim, huruf ya-nya, huruf sebelum ya-nya itu berharokah kasroh, ya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, kedua, tadi kan baru satu, ya, jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang yang kedua, jamak muannas salim, ditambahkan huruf alif dan ta pada akhir kata. Nah, ini hanya ditambahkan alif dan ta aja, ya, baik dia dalam keadaan apapun, ya, hanya ditambahkan alif dan ta aja. Nah, bedanya yang ketiga nih, ada lagi bentuk jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan, ya. Artinya dia berubah-ubah, bisa jadi apa aja. Nah, sesuai dengan pelafalan orang Arab. Nah, orang Arab nyebutnya apa, yaitu, ya, itu namanya jamak taksir karena termasuk simai. Maksudnya apa? Ya, kata-kata jamak taksir, ya, tidak punya ciri-ciri khusus seperti jamak-jamak di atas nih, jamak mudzakkar dan jamak muannas salim. Nggak ada dia ditambahin ini, tambahin itu, nggak ada, karena dia tidak beraturan, berubah-ubah bentuknya. Nah, jamak ini hanya bisa dilihat dari kamus atau didengar langsung dari orang Arab, ya, karena tadi simai, ya, didengar langsung dari orang Arab, ya. Nah, jamak ini berlaku untuk mudzakkar atau muannas, bisa juga untuk manusia atau selain manusia, ya, bisa juga untuk benda hidup atau benda yang tidak hidup. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, ini ada rumusnya nih tadi, ya. Ada mufrad, ada tasniyah atau musanna, ada jamak. Nah, kalau di sini ada mudzakkar, ada muannas. Nah, kalau mufrad muslimun, satu orang muslim. Kalau yang mudzakkar, kalau yang muannas muslimatun, satu orang muslimah, ya, satu orang muslim perempuan. Kalau ini satu orang muslim laki-laki. Nah, kalau dia tasniyah atau mutanna atau double, itu tinggal ditambahkan alif dan nun. Tadi kan diterangkan oleh Bapak, tinggal ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, muslimani, ya, muslimani, dua orang muslim kalau untuk yang mudzakkar. Kalau yang untuk tasniyah muannas, muslimatani, dua orang muslimah. Atau menggunakan ya dan nun, cuman bedanya kalau ya dan nun di sini huruf sebelumnya berharokah fathah. Tuh, ya, huruf sebelumnya berharokah fathah. Muslimaini, dua orang muslim. Muslimataini, dua orang muslim juga,
ya. Cuman kalau ini laki-laki, kalau ini perempuan. Nah, kalau jamak, ya, jamak mudzakkar, jamak muannas salim, mudzakkar dan muannas salim. Kalau mudzakkar salim itu tambahin wawu dan nun, muslimuna. Nah, kalau muannas itu ya hanya ditambahkan alif dan ta. Ya, nah, jamak mudzakkar juga bisa ditambahkan ya dan nun. Nah, cuma bedanya kalau tadi dengan tasnya dia muslimah ini, nah kalau di sini jadi muslimina, jadi panjang, ya. Seperti itu perbedaan kata-kata isyarah, ya, kata-kata mufrad, mutanna dan jamak. Baiklah teman-teman, semoga ya kalian semua dapat memahaminya. Semoga kalian bisa lebih semangat lagi belajarnya, ya, agar kelak nanti menjadi orang-orang yang sukses, ya, orang yang bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, semoga bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.